سبونا وشلالا وقابل الفتح بأرها بعين عين الرحمة وشفيع الأمة صلى الله عليه وسلم وأذن له صلى الله عليه وسلم من الخلق بعد أن كان فارا من ملاقاة الخلق لاعتنائه بنفسه وعدم ادعائه المشيخ إلى أن وقع الولد من صلى الله عليه وسلم يقتل منامه بتربية الخلق على العموم والإطلاق صلى الله عليه وسلم أنه شيخ ومربيه وكافله وأمره بتلقين الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنة 1200 المتممة 50 سنة من عمره رضي الله عنه أما لو تلقين الورد بالهيلة وأمر بترك جميع ما أخذ مشيخ التربة الصوفية لأنه إذا جاء نهر الله بضى نهر معقل على التحقيق وفي شهر المحرم سنة 1214 ومرتبة القطبانية العظمى وفي اليوم 18 من شهر صفر القرب السلمى الكبرى ولقم ختم الختم الخاصين بختم الولايات الخاصة وبعض أصحابه في بعض البلاد يتخذون هذا اليوم عيدا لمقام الختم وأنه لا مزية للانفصال إذا وجد الاتصال في صاحب الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم على القيام صل يا ربي على من أصاب صبعين مسالي وعلى آل وصحبه وعلى القطب تجاني صل يا ربي على من أصاب صبعين مسالي وعلى آل وصحبه وعلى القطب تجاني صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صل يا ربي على من خص بسبع مثاني صل يا ربي على من
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tak so. Kalau cale istri kula. Buat ngertos. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana biha abwaab ar-ridha taysir wa tughliqu biha 'anna abwaab asy-syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira. Anta waliyuna maulana ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalatan taj'aluna biha minal maqbulin wa tu'iduna biha minal makhdhulin. Allahumma iftah lana abwaaba hikmatik wansur 'alaina khaza'ina rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Para ikhwan, para muhibbin, para hadirin, wabil khusus para habaib Habib Syed Umar bin Syed Muhammad At-Tayyib, Syed Muhammad bin Syed Luqman At-Tayyib, Syed Hasan, Syed Ali, Syed Abdullah, Syed Mustafa, Al Saikal, dan sebagai Ustaz para asatid Pondok Pesantren Darussalam 2 Watu Kosek Dompol Surabaya Pasuruan. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua masih diberikan pertolongan dan kepastian oleh Allah, bisa menghormat, bisa memperingati 7 tahun kepergian seorang yang berjuang di jalan Allah, mendebarkan tuntunan Allah, tuntunan Rasul, agar umat Islam, khususnya umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa diberikan keselamatan hidupnya, keselamatan bahagia hidupnya. Beliau yang dikhali adalah Al-Mawqullah Al-Syekh Al-Hajj Kiai Umar Said bin Haji Muhammad bin Abdullah yang ke-7. Dan yang kedua, kita masih diberikan kepastian oleh Allah bisa berselawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban, bulan yang terdapat keistimewaannya
keistimewaan bagi mereka yang berselawat, karena bulan Sya'ban adalah bulan turunnya ayat yang memerintahkan kepada orang mukmin agar berselawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini adalah surat Al-Ahzab ayat 56. Ini diturunkan di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tidak ada yang kita harapkan. Mudah-mudahan yang pertama kita mengadakan peringatan hal berharap turunnya ampunan Allah, turunnya rahmat Allah, turunnya berkah dari Allah untuk kita semua, karena kita telah menghormat, karena kita telah mengingat-ingat orang yang pernah mendedikasikan hidupnya untuk mensyiarkan agama Allah. Beliau telah meninggalkan kita. Ini harapan kita semua, mudah-mudahan lewat acara hal ini panjenengan sepulang dari itu kula jenengan di Amin, amin. Allahumma sholli kali Allah. Amin. Sisa umur selalu diiringi rahmat kasih sayang Allah. Amin. Keluargai umure rezekine agar muga diparingi berkah. Amin. Akhir umure mugi-mugi diparingi husnul Khotimah. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, lewat bacaan shalawat mudah-mudahan kita disebut termasuk orang-orang yang disebut di dalam sabda Nabi yang dibawakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya. Imam Ghazali menyampaikan inna Allah khalaqa bahran min nurin tahtal arsy. Sesungguhnya Allah itu menciptakan satu lautan yang terbuat dari nur yang berada tepat di bawah arsy. Summa khalaqa malakan lahu janahani akhaduhuma bil masyriq wal akharu bil maghrib. Ra'suhu tahtal arsy wa rijlahu tahtal ardi as-samiyah. Setelah Allah menciptakan lautan dari nur di bawah arsy, Allah ciptakan malaikat. Yang malaikat ini mempunyai dua sayap. Satunya berada sampai di pelosok di penjuru ufuk timur, yang satu di ufuk barat. Wa ra'su tahtal arsy, kepalanya berada di bawah arsy. Wa rijlahu tahtal ardi as-samiyah, kedua kakinya sampai menginjak di bumi lapis yang ketujuh. Ini malaikat yang luar biasa diciptakan oleh Allah. Begitu besar kepalanya di bawah arsy, kakinya sampai padahal arsy di atas langit 7 tempat yang tertinggi. Kemudian fa'idha sholla, kata Nabi, fa'idha sholla al-abdu alayya fi syahri sya'bana, ketika seorang hamba berselawat kepadaku di bulan Sya'ban, amarallahu dzalikal malaka ayyan ghamisa fil bahri, Allah perintahkan malaikat itu agar menyelam ke dalam lautan dari nur tadi. Summa yakhruju minhu, kemudian disuruh keluar dari lautan, fayanfatu janakai, maka kemudian malaikat mengipat-ngipatkan, menghempas-hempaskan kedua sayapnya, fayaqtiru min kulli rishatin qatiratun, kemudian dari tiap-tiap bulunya meneteskan air tetesan-tetesan. Fayakhluqullahu min kulli kitratin malakan yastaghfiruna lahu yaumil qiyamah. Setelah malaikat itu keluar dari lautan, sayapnya dikipas-kipaskan, kemudian terperciklah setiap tetes air yang keluar, yang terlepas dari sayapnya. Allah ciptakan satu malaikat, yang malaikat itu diperintah oleh Allah agar memintakan ampunan dosa kepada orang yang berselawat di bulan Sya'ban sampai hari kiamat. Alhamdulillah, jadi jangan bosan berselawat di bulan Sya'ban.
ayat perintah agar orang mukmin banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, mudah-mudahan kita berkumpul di bulan Sya'ban guna memperingati qaul dan berselawat. Ini termasuk orang yang mengagungkan dan memuliakan bulan Sya'ban. Ada satu hadis Nabi, man a'dhama Sya'bana wattaqallaha wa amila bi ta'ati wa amsaka nafsahu 'anil ma'siyah. Siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban, kemudian bertakwa kepada Allah di bulan Sya'ban, beramal taat patuh kepada Allah di bulan Sya'ban, dan menahan dirinya dari berbuat maksiat di bulan Sya'ban, ghafarallahu dzunubahu wa in kana mithla zabadil bahri. Allah akan ampuni dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak busa-busa yang ada di lautan. Wa ammanahu min kulli ma yakunu fi tilka sanati minal balaya wal amradi kulliyah. Dan Allah akan berikan jaminan untuk dia sepanjang tahun tersebut dia diberikan aman dari bermacam-macam bala dan semua penyakit. Ini berkah dari bulan Sya'ban. Kita ini ummatul mustajabah, ummatul mubarakah, yang diberkahi oleh Allah. Kita datang terakhir, tapi kita akan menjadi makhluk yang pertama kali dibangkitkan dari kubur. Nahnul akhiruna min ahli dunya, al awwaluna yaumal qiyamah, al maqdiyu qabla al khalaiq. Kita ini umat yang terakhir dari penduduk bumi, tapi yang pertama nanti dibangkitkan dan dihisab sebelum semua ciptaan-ciptaan Allah. Ini semua karena kemuliaan, keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu perbanyak berselawat kepada Nabi. Seorang al-arif billah, ulama besar Sohibul Hikam, Syekh Tajuddin Ahmad bin Athaillah mengatakan, apabila kamu merasa sholat kamu sedikit, puasa kamu sedikit, sedekah kamu sedikit, kebaikanmu sedikit, maka perbanyaklah berselawat kepada Rasulullah. Tidak ada amalan yang paling utama bagi umat akhir zaman kecuali banyak berselawat kepada Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli alaihi. Sayyidina Muhammad. Hadirin yang saya muliakan, sekarang peringatan qaul. Qaul ini artinya tahun, perputaran tahun, setiap tahun. Nah, apa hikmah kita mengqauli seorang ulama? Ini seorang ulama, beliau adalah pengajar di ilmu Allah terutama di samping Masjid Agung Sunan Ampel, ngaji di mana-mana, selalu mengajar kepada Allah. Kita malam hari ini berkumpul karena menghormati kepada beliau. Apa sih hikmah memperingati qaul? Satu, hikmah memperingati qaul itu kita agar teringat kembali kepergian beliau. Sekarang hal yang ketujuh berarti telah 7 tahun beliau meninggal. Dan agar kita mengingat jasa-jasa beliau. Ya jare wong Jawa nang negeri cek terus iki nek mboten diperingati ilang. Nah ini ono anak turun sing peringati kulo jangan eling terus setiap tanggal 20 Saban niku kita ditinggal kali wong sing berjasa kepada kita. Sehingga timbul di dalam hati kita ini semakin cinta dan cinta kepada beliau dengan mengingat jasa-jasanya. Dan keuntungan yang kita dapat kalau kita cinta kepada beliau, kata Nabi, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti akan bersama-sama dengan orang yang dia cinta. Amin, amin. Kita yakin, kita percaya beliau adalah orang yang dicintai Allah. Amin. Karena beliau dimudahkan jalannya untuk menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah.
innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Saudaraku, mengingat orang soleh, terlebih seorang aulia illah, itu bisa menghapus dosa. Mengingat orang soleh saja itu bisa menjadi sebab turunnya rahmat. Ada satu hadis Nabi riwayat Mu'addailami an Mu'ad bin Jabal, zikrul anbiya ibadatun wa zikrus salihina kafaratun wa zikrul mauti sadaqatun wa zikrul qabri yuqarribuhum ilal jannah. Kita mengingat, mendengar nama Nabi, nama Rasul, apalagi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ibadah. Kita gak bisa mendengar kata-kata Nabi kecuali tempat-tempat yang baik. Gak mungkin Nabi disebut di tempat diskotik, di tempat-tempat tidak, kecuali majelis-majelis zikir. Mudah-mudahan semuanya dosa diampuni oleh Allah. Itulah dzikrus sholihin kafar, menyebut nama orang-orang soleh, lebih-lebih orang alim, itu bisa menghapus dosa. Dzikrul mauti shadaqatun, mengingat mati. Lokal niki ngoten hikmahnya adalah kita juga diingatkan, kita semua kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah mengatakan kepada baginda Nabi, apa in mitta Muhammad, kalau kamu saja mati, fahumul khalidun, maka apakah mereka itu akan kekal? Tidak Muhammad, kamu aja mati, mereka juga pasti. Dalam ayat yang lain surat Al-Anbiya ayat 54, Allah mengatakan, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun. Muhammad, saya tidak pernah menciptakan satupun manusia yang kekal, termasuk kamu, termasuk sahabat kita semua, wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Itu yang kita ucapkan setiap kita melewati kuburan, kita bersalam kepada mereka, kita berdoa untuk mereka. Assalamualaikum ya ahlan diyar, antum salafun wa anal muakhir wa inna insya'allahu bikum. Dilungkas kalau nyusul dulu. Nah, ini dieling no. Jadi peringatan kalau ini sampai dijailing kepergian, dijailing jasa-jasa beliau, tujuannya agar kita semakin mahabbah, semakin cinta kepada beliau. Yang kedua, memperingati Maulid ini kita mendoakan sekaligus kita menyampaikan rasa terima kasih kepada beliau atas jasa-jasa. Panjenengan sampai mau mengeluarkan, menyisikan waktu, tenaga, materi, karena kita berterima kasih karena beliau lah. Kita yang tidak mengenal Allah, karena beliau lah kita yang bodoh dengan tuntunan Allah menjadi, karena itu tidak ada apa-apa. Ikhlaskan, jangan berat. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah. Amin. Yang ketiga tentu saja kita mengingat mati. Yang keempat, kita mengadakan peringatan Khalq. Ini adalah kita sebutkan kisah-kisah beliau agar bisa kita teladani, seperti keistiqomahan beliau, ketegasan beliau, semangat beliau. Itu kita sampaikan, beliau orang yang istiqomah. Beliau akan tegas dengan hukum-hukum Allah.
meskipun itu keluarganya, dia orang tegas. Beliau orang yang soleh, beliau orang yang mudah-mudahan lewat kita memperingati hal beliau, kita dijadikan murid-murid yang istiqomah. Amin amin. Murid yang semangat di dalam taat kepada Allah. Amin. Jadikan murid-murid yang tegas, yang kokoh di Amin, dalam amin. berprinsip, menegakkan Amin. hukum Allah. Dan semoga kita juga dikumpulkan bersama beliau kelak di Amin. tempatnya yang mulia, yang tertinggi. Itu Syekh Abdul Aziz As-Samarqandi dalam kitabnya Kamil Ghafili, beliau mengatakan siapa saja yang ingin bisa mendapatkan surga beserta kenikmatannya, maka wajib bagi dia melakukan 5 perkara. 1. Menahan nafsunya sekuat tenaga dari berbuat maksiat. Kalaupun terpeleset dalam maksiat, segera minta ampun kepada Allah. Yang kedua, jangan terlalu ambisi, jangan menggebu-gebu dalam mengejar dunia. Ambil dunia secukupnya. Nah, om duwe akeh, om sugih oleh nikmat jabatan tambah. Semangat itu jarang sekali. Dunia di surga diciptakan Allah, kata Nabi, lewat ad-dunya kaful min na'im wal akhiratu litolibid dunya ibadul dunya litolibil akhirah. Jadi kisah malaikat Jibril datang kepada Nabi. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, "Mad dunya ya Rasul, apa dunia itu?" Qala ad-dunya kaful min na'im. Dunia itu seperti mimpinya orang tidur, semu. Wa mal akhirah ya Rasul, apa akhirat itu? Akhirat itu syafarikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Akhirat hanya ada 2 pilihan, surga apa neraka. Wa mal jannah ya Rasul, kemudian apa itu surga? Qala al jannatu badalud dunya litariyah. Dunia surga itu adalah ganti orang yang ketika di dunia mau meninggalkan dunia untuk kembali kepada Allah. Di dunia untuk membangun kerajaan akhirat kamu. Wa bataghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah di dalam apa yang telah Allah berikan kepada kamu untuk ad-darul akhirah, mencari negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan ingat jangan lupa membangun negeri akhirat itu hanya saat kamu hidup di dunia. Saat ini, kalau sudah mati sudah tidak ada. Ini 5 hal yang harus kamu perhatikan, kamu jaga. Siapapun yang ingin mendapatkan surga beserta kenikmatannya, tahan dirimu sekuat tenaga dari berbuat maksiat. Yang kedua, jangan terlalu ambisi mengejar dunia. Yang ketiga, semangat di dalam ketaatan, semangatlah dalam urusan ibadah. Yang keempat, cintai, pergauli, duduklah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang saleh. Yang kelima, perbanyak berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, berikan ridhamu, berikan surgamu, dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mendapatkan murkamu dan neraka. Muga-muga kula jenengan janji umum sing oleh ridhani Allah, oleh swargane Allah, didono sapa bendone Allah, sangka neraka Gusti, barokah maca selawat di bulan Syaban, barokah mengkhauli para ulama. Amin Allahumma. Demikian yang saged kula sampaikan, kirang langkung kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebenarnya anggur kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi katsiran mazidan wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima wa khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ila al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut